马上打开禁，拦住他们！这什么剑法？这群废物！修一魔君，这是何意？是拜你所赐。有守卫犯了禁忌，守卫犯了禁忌，铁匠兄，不可！洗礼结束，俺还要见如你可要珍惜此次机会。多谢大长老，多谢老祖。可助你们洗礼。这诸位洗礼之地，洗在里面。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-655-nya. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan lihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 653. Sebelumnya, Kinchan bersama yang lainnya akhirnya telah memasuki tempat di mana Jiryu ada di sana. Pada awalnya dia mengira kalau kedatangan bibinya kemari adalah untuk kembali membujuk dirinya. Jiryu hanya bisa memintanya untuk pergi sambil menangis, karena dia itu tidak berdebat dengan bibinya. Sampai akhirnya Kinchan pun menyapa Jiryu, yang tentu membuat dia sangat terkejut, karena suara dari pria yang dia kira sudah mati ada di sini. Pada akhirnya Kinchan pun mendatanginya dan juga membuka identitasnya, yang seketika saja membuat Jiryu menjadi begitu senang, sekaligus dia itu agak sedih. Tidak ingin berlama-lama di sini, Kinchan segera menyimpan Jiryu ke dalam plat giok miliknya. Sementara mereka itu akan mencoba untuk mencari jalan keluar dari tempat itu. Hanya saja di luar sana ada sebuah formasi yang cukup kuat. Bahkan jikapun Kinchan menghancurkannya, ia mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Keributan yang sebelumnya Kinchan timbulkan telah membuat beberapa penjaga menghampiri mereka. Namun di sini Ji Hongchen memberikan token leluhurnya. Dan apa yang dia lakukan sebelumnya hanyalah tindakan atas perintah dari Tetua Agung. Dan token ini seharusnya mereka tidaklah boleh menolak perintahnya. Jadi mereka itu harus membuka gerbang sesuai dengan permintaannya. Tapi para penjaga tidaklah langsung percaya dan akan melaporkan hal tersebut dulu. Terlebih lagi berdasarkan aturan leluhur mereka, segala tindakan yang melanggar perintah harus segera dilaporkan. Mereka juga telah mengirim seseorang untuk mengkonfirmasinya dengan Tetua Agung. Mereka harap Ji Hongchen bisa menunggu dulu, tapi Kinchan taklah bisa menunggu lebih lama. Karena itulah mereka harus menyelesaikan situasi ini dengan cepat. Alhasil, Ji Hongchen pun memberikan ancaman kepada para penjaga, karena jika terus memaksanya, maka ia akan menyerang orang-orang itu. Sesaat kemudian, Suci pun datang sambil memberitahu kalau orang-orang itu telah membawa Jiryu pergi, jadi mereka harus menghentikannya. Pada akhirnya pertarungan pun sudah tidak bisa dihindari lagi. Berbagai penyerangan coba dilakukan oleh para pasukan itu, tapi sejauh ini kelompok Kinchan tidaklah melawan dan mencoba untuk lari saja. 马上打开禁，拦住他们！ Sampai akhirnya Ji Hongchen berhasil menumbangkan salah satu penjaga di sana, yang membuat kelompok itu menjadi begitu murka dan mulai meningkatkan serangan. Hal tersebut tentu saja semakin merepotkan kelompok Kinchan. Akan tetapi Ji Hongchen bukanlah lawan yang bisa mereka kalahkan. Ia bisa dan mudah memberikan serangan balik kepada mereka, sampai-sampai membuat orang-orang itu sempat termundur. Tapi mereka tidaklah berhenti. Mereka mencoba menghiraukan Ji Hongchen dan mengejar yang lainnya. Namun Ji Hongchen tidak membiarkan hal tersebut. Jadi sebuah serangan pun dia berikan, di mana tetua kelompok itu juga memberikan perlawanan.
Hanya saja serangan Ji Hongchen terlalu kuat yang mengakibatkan pemimpin kelompok itu terpental. Melihat para bawahannya yang lengah, Ji Hongchen juga memberikan serangan kepada mereka, yang akhirnya mereka ikut terpental. Meskipun sudah menumbangkan para pengejarnya, tapi pertarungan masihlah belum usai. Karena kini Kusilah yang mulai bertindak dengan memperkuat pertahanan pada segel formasi. Qin Chen meminta bawahannya untuk bisa menahan Kusi. Meskipun perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu jauh, tapi ia tetap berusaha untuk bisa menahannya. Sampai akhirnya dia pun menggunakan tubuhnya sendiri. Qin Chen pun menyimpan Ji Hongchen dan mengeluarkan pedang miliknya. Karena bagaimanapun dia akan mencoba menghancurkan formasi ini dengan pedang miliknya. Dengan sekali tebasan, formasi yang sudah diperkuat oleh Kusi cukup sulit untuk bisa menahan serangan Qin Chen. Sebuah ledakan besar pun seketika saja terjadi. Akibat pertarungan itu juga bahkan membuat para penjaga ini terpental. Mereka sangatlah penasaran sebenarnya teknik pedang macam apakah itu. Kusi tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Sebuah serangan langsung saja dia keluarkan untuk bisa menghentikan mereka. Tapi Qin Chen meminta bawahannya untuk kembali menahan Kusi. Bahkan kali ini dia itu memutuskan untuk meledakkan dirinya, yang seketika membuat Kusi termundur. Selain itu, ini memberikan waktu bagi Qin Chen untuk bisa melarikan diri. Dan apa yang telah terjadi tentu membuat Kusi marah besar. Bahkan ia juga sangatlah marah kepada para bawahannya. Ia yang tidak ingin berakhir begitu saja memutuskan untuk langsung menggunakan teknik pencari jiwa demi bisa menemukan keberadaan mereka. Namun sejauh apapun dia mencari, tidak ada satupun jejak yang ditinggalkan oleh Qin Chen. Tentu Kusi kebingungan bagaimana bisa mereka hilang begitu saja. Sesaat kemudian Tetua Agung telah datang sambil menanyakan apa yang terjadi. Kusi yang sudah terlanjur kesal langsung melampiaskan amarahnya kepada Tetua Agung. Sebab ia menduga kalau semua itu adalah perbuatan dari Tetua Agungnya. Ia menjelaskan kalau Ji Hongchen baru saja membawa Ji Ruyu pergi. Dan semua itu merupakan kesalahan yang sudah Tetua Agung perbuat. Tapi karena Tetua Agung tidak tahu apa-apa, lantas Kusi pun melepaskannya. Hanya saja dia ingin Tetua Agung memikirkan bagaimana cara mereka untuk bisa menjelaskan semua itu kepada leluhur keluarga Ji. Sebenarnya Tetua Agung sangatlah kesal atas apa yang Kusi lakukan kepadanya. Sementara itu Kusi sendiri memberikan perintah kepada para pasukannya untuk melakukan pencarian di seluruh tempat itu. Ia tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus segera menemukan keberadaan Ji Ruyu. Selain itu Kusi juga percaya diri karena tempat ini terdapat begitu banyak batasan. Ia ingin melihat bagaimana cara mereka bisa pergi dari tempat ini. Berpindah ke dalam pavilion, di mana saat ini para penjaga terus-menerus melakukan pencarian. Qin Chen ternyata berada di sana dan melihat orang-orang yang tengah mencarinya. Ia sadar situasi saat ini tidaklah menguntungkan. Oleh karena itu, dia hanya bisa bersembunyi saja. Sampai padarnya dia pun memutuskan untuk kembali menjadi Tinu, sambil berpura-pura telah menyerap esensi darah. Sesaat kemudian mereka pun diminta untuk keluar. Saat Qin Chen tengah menyerap kekuatan di tempat itu, sesaat kemudian seorang penjaga pun datang sambil memintanya untuk segera keluar dari tempat itu. Qin Chen agak kesal karena pria ini telah mengganggu kultivasinya. Ternyata tidak hanya Qin Chen saja, namun semua orang juga telah dipanggil keluar. Berhubung mereka semua sudah ada di halaman, jadi para penjaga meminta untuk tidak bergerak. Karena jika tidak, para penjaga akan menghabisi mereka. Melihat apa yang terjadi, tentu saja membuat semua orang di sini menjadi begitu kebingungan. Sesaat kemudian, para penjaga lainnya pun telah datang sambil memberitahu kalau mereka tidaklah kunjung bisa menemukan keberadaan dari orang-orang tersebut. Yang tentu saja membuat kapten ini menjadi begitu murka. Tapi ia tidaklah memiliki niatan untuk berhenti dan akan terus melakukan pencarian. Sementara itu, Ji Ruyu bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Ketua ini hanya menjelaskan kalau mereka tengah mencari seseorang penjaga yang telah berbuat onar. Mendengar hal itu, Qin Chen pun mentertawakan mereka. Tentu ini membuat penjaga tersebut kesal dan hendak menyerangnya. Tapi Qin Chen tidaklah suka disentuh-sentuh, yang mana akibat hal itu, tangan penjaga ini pun akan dia patahkan.
Jiruri berusaha untuk menghentikannya dan untung saja berkat semua itu Qin Chen pun menghentikan serangannya. 没有发现，有守卫犯了禁忌。守卫犯了禁忌， 铁拳兄，不可！ Penjaga ini membalas apa yang telah Qin Chen perbuat, namun Jiruri segera menghentikan hal tersebut. Pasalnya Tinu memang suka bersikap seperti itu, jadi dia ingin penjaga ini bisa memaafkannya. Selain itu ia penasaran apakah penyucian masih bisa dilakukan. Karena Jiruri telah menyinggung hal itu, jadi penjaga ini pun memberitahu kalau urusan itu sudah dilaporkan kepada leluhur mereka. Jadi mereka hanya perlu menunggu saja. Qin Chen yakin kalau leluhur keluarga Ji pasti bermasalah. Sesaat kemudian sebuah getaran pun terjadi yang membuat mereka sempat terkejut. Sampai pada akhirnya Tetua Agung dan Suci pun datang. Siu pun datang kemari. Semua orang pun memberikan hormat kepadanya kecuali Qin Chen. Di sini Tetua Agung memberitahu kalau leluhur sudah memutuskan kalau penyucian akan dimulai dari sekarang. Setelah penyucian itu selesai, maka mereka semua akan dipulangkan. Mendengar hal itu membuat Jiruri senang. Berbeda hal dengan Qin Chen. Pasalnya, iblis asing Siu dan Tetua Agung pasti sudah mencurigai kelompok ini. Jadi karena itulah Qin Chen bertanya, apakah setelah penyucian itu ia bisa bertemu dengan Jiruyu. Namun mereka tidaklah menjawab dan akan segera membawa mereka untuk bertemu dengan leluhur. Di perjalanan mereka pun bertemu dengan beberapa kelompok yang masih terus melakukan pencarian kepada kelompok Qin Chen. Dan kondisi seperti ini maka sangatlah sulit bagi Qin Chen untuk bisa pergi. Sedangkan Tetua Agung meminta mereka untuk merasa bangga. Pasalnya kesempatan langka ini hanya bisa didapatkan oleh beberapa orang saja. Jadi karena itulah mereka harus bersyukur karena telah menerima kebaikan dari leluhur keluarga Ji. Mereka tentu senang, namun nyatanya ini tidak akan seindah yang mereka duga. 洗礼结束，俺还要见如可要珍惜此次机会。多谢大长老，多谢老祖。 Pada akhirnya mereka pun telah sampai di sebuah pintu yang begitu besar, di mana itu merupakan tempat leluhur keluarga Ji tinggal. Siu langsung saja membuka segel gerbang tersebut karena bagaimanapun ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh sembarangan orang. Jalur ini dihiasi oleh ukiran-ukiran aneh. Tidak hanya itu saja, namun hawa dingin di tempat itu sampai-sampai membuat mereka menggigil. Tetua Agung menenangkan mereka, pasalnya tempat penyucian itu memang berbeda dari tempat biasa. Jadi dia meminta mereka untuk selalu mengikuti dirinya. Di sini Tetua Agung mulai melakukan sesuatu, di mana salah satu gerbang di sana pun dirinya buka. Terlihat kalau ada sebuah cahaya yang begitu terang. Berhubung Jiruri dan Jirungguang berhasil menguasai teknik rahasia dari keluarga Ji, maka mereka harus memasuki gerbang di sana untuk menerima penyucian. Para murid lainnya menjadi bersemangat, pasalnya di sana pasti ada cairan roh penyucian. Sementara para murid sisanya akan ikut bersama mereka menuju tempat yang lain. Di mana kali ini gerbang di sana dibuka oleh Siu. Baru saja terbuka, hawa dingin dari tempat itu langsung saja mereka rasakan. Selain itu, tempat ini juga memiliki aura jahat yang begitu pekat. Tetua Agung dan Siu memberitahu kalau di dalam sana merupakan tempat di mana kelompok Qin Chen akan melakukan penyucian. Tapi ini bukanlah sebuah penyucian, melainkan sebuah pengorbanan, karena ada aura suku iblis asing di dalam sana. Qin Chen sudah tahu kalau semua itu adalah sebuah jebakan untuk bisa merampas raga mereka. Jadi Qin Chen memberitahu kalau dia merasa tempat itu tidak begitu beres. Tetua Agung hanya tertawa sambil menjelaskan kalau ruang batu di sana dibangun dari batu Xuanming. Cairan roh penyucian juga ada di dalam sana. Tanpa kecurigaan apapun, Ji Dongsen pun akan masuk bersama dengan para murid lainnya. Tapi bisa terlihat dengan jelas kalau Qin Chen begitu waspada pada tempat tersebut. 是诸位洗礼之地，气息在里面。这是俺怎么觉得这里不像？就在里面。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat Qin Chen masihlah ragu untuk bisa memasuki tempat itu. Jadi Tetua Agung berusaha untuk menenangkannya sambil memberitahu kalau setelah Qin Chen menyelesaikan penyucian, maka ia akan dibawa untuk menemui Jiruyu.
Melihat tingkah laku dari Qingchen, membuat Xiu ini menjadi yakin kalau dia itu memang merupakan sosok yang sangat hebat. Bahkan bisa merasakan adanya bahaya di dalam tempat itu. Ia berusaha untuk menenangkannya, namun sikap penolakan Qingchen sempat membuatnya kesal. Pada akhirnya Qingchen pun memasuki tempat ini supaya bisa segera menemui Jiruyu. 洗礼一经 莫要错失了。 既如此， Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.